Keberadaan tayangan Aneka Ria Safari tidak bisa terlepas dari pemilu 1971. Pada pemilu pertama zaman Orba tersebut, Golkar sebagai partai baru yang didukung pemerintah mengerahkan artis secara besar-besaran dalam kampanyenya. Mereka tergabung dalam organisasi artis Safari atau resminya tim kesenian Safari Golkar bentukan Edi Sud dan Bing Slamet serta Bucuk Soeharto. Bucuk sendiri merupakan pimpinan Departemen Seni dan Budaya DPP Golkar yang membawahi tim kesenian Safari Golkar. Para artis kesenian Safari Golkar ini beranggotakan tak kurang dari 324 orang artis dan musisi. Terdiri dari para penyanyi, pelawak, penari dan pemain band atau orkes. Antara lain Kus Plus, Lilis Suryani, Minggus Tahitu, Tati Saleh, Yeti Wijaya, Melki Guslau, Nani Triana, Fenty Effendi, Tiar Ramon, Eli Kasim, Titik Puspa, dan Alfian. Pada masa kampanye pemilu 1971 dengan memakai tak kurang dari 14 pesawat terbang milik perusahaan Bourak dan Selawah, artis Safari yang dikomandoi Bucuk Soeharto selama 2 bulan penuh, sejak tanggal 5 Mei tahun 1971, didrop ke seantero pojok tanah air. Terbagi 13 kelompok, paling sedikit selama seminggu satu kelompok menjelajahi suatu daerah. Daerah itu sudah diteliti keadaan dan selera warganya, agar setiap kelompok bisa diterima dan cocok dengan keinginan penduduk setempat. Kemenangan mutlak Golkar pada pemilu 1971 tidak bisa terlepas dari peran para artis tadi yang mendapat sambutan hangat dari rakyat yang butuh hiburan. Status tim artis Safari dalam tubuh Golkar hanyalah sebagai task force pada waktu kampanye pemilu saja. Seusai masa kampanye, mereka kembali bebas berkreasi dengan siapapun. Namun mereka punya kesempatan untuk tampil dalam program acara di TVRI. Acara di TVRI ini bertajuk Hiburan Malam bersama artis Safari yang mulai tayang akhir tahun 1971. Sebagai koordinator artis tampil Bucuk Soeharto. Sedangkan yang berperan sebagai pelaksana musik diserahkan kepada Mamik Slamet. Sementara Edi Sud menjadi Direktur PT Safari Sinar Sakti Film Corporation, sebuah perusahaan film yang didirikan Bucuk Soeharto dengan tujuan awalnya untuk membiayai tim kesenian Safari Golkar. Perusahaan ini banyak memproduksi film-film yang dibintangi grup lawak Kuartet Jaya yang anggotanya Edi Sud, Bing Slamet, Ateng dan Iskak. Para artis yang tergabung dalam artis Safari selalu dilibatkan dalam film produksi PT Safari Sinar Sakti Film, meski kapasitasnya hanya sebagai pemain pendukung atau figuran. Namun pada tahun 1975, Edi Sud memutuskan mengundurkan diri dari PT Safari Sinar Sakti Film. Yang artinya Edi pecah kongsi dengan Bucuk Soeharto. Sementara Bing Slamet wafat setahun sebelumnya karena sakit. Mulai tahun 1974, Bucuk bersama TVRI mengubah nama hiburan malam bersama artis Safari menjadi Aneka Ria Safari dan Aneka Ria Nusantara Safari. Ada tambahan penampilan grup lawak di tengah acara. Kedua acara ini disiarkan sebulan sekali setiap Rabu malam secara bergantian. Mamik Slamet tetap bertindak sebagai pelaksana musik. Tetapi pada tahun 1979, duet Bucuk Mamik terpaksa berakhir ketika Menteri Penerangan waktu itu Ali Murtopo menunjuk Edi Sud untuk mengelola Aneka Ria Safari. Ali menganggap Aneka Ria Safari kurang berhasil dan kurang bergaung sebagai acara hiburan meski menampilkan banyak artis terkenal. Di tangan Edi Sud, Aneka Ria Safari dirubah formatnya dengan menampilkan para penonton secara langsung di studio TVRI. Rindu, benci dan sayang oleh Heli Gauss. Dan sekarang, sebelum menginjak acara berikutnya, saya tampil... Edi langsung berperan sebagai pembawa acara dengan gayanya yang lugas. Untuk membuat panggung lebih meriah, ia selalu meminta penonton untuk bertepuk tangan yang akhirnya menjadi ciri khas Aneka Ria Safari. Perlahan acara Aneka Ria Safari mulai mendapat atensi penonton TVRI. Bahkan di era 80-an Aneka Ria Safari mencapai puncak kejayaannya.
Para produser berebut untuk menampilkan para artisnya. Aneka Ria Safari menjadi ajang paling efektif untuk mempromosikan kaset terbaru mereka. Bagi kalangan pendatang baru, Aneka Ria Safari seolah sebagai jalan pintas menjadi artis penyanyi terkenal. Aneka Ria Safari menjadi tontonan favorit yang selalu ditunggu-tunggu tiap bulannya. Bahkan tidak butuh waktu lama para pembajak kaset untuk langsung mengeluarkan kaset kompilasi yang berisi lagu-lagu Aneka Ria Safari yang tampil di malam sebelumnya. Selamat malam saudara, dan sambutlah salam hangat kami dan juga dari para artis yang akan mendukung acara Aneka Ria Nusantara Safari ini. Pada Mei tahun 1983, Sri Mariati tampil sebagai pembawa acara Aneka Ria Safari menggantikan Edi Sud. Sebelumnya Benyamin S. juga sering tampil berduet dengan Edi Sud sebagai presenter, terkadang didampingi para pelawak yang sedang tenar saat itu, seperti Gepeng Sri Mulat. Duet Benyamin Mariati tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian Mariati tampil sendirian membawakan Aneka Ria Safari. Sementara Edi Sud lebih berperan di belakang layar sebagai koordinator artis untuk acara di TVRI. Dalam perkembangannya Edi memegang 5 paket acara musik TVRI yakni Aneka Ria Safari, Aneka Ria Nusantara Safari, album Minggu, Irama Masa Kini, dan panggung gembira anak-anak. Akhir tahun 1992 permasalahan mulai timbul. Tepatnya Desember tahun 1992, paket acara musik yang dikoordinasikan Edi Sud dihentikan penayangannya oleh TVRI. Persoalannya berkaitan dengan tunggakan pihak Edi Sud sebanyak 120 juta untuk kegiatan selama 3 bulan. Saat itu pihak produsen kaset harus mengeluarkan 4 juta rupiah untuk tampil di acara paket Safari di TVRI. Pihak TVRI mendapat sekitar 10 juta rupiah per paket musik sebagai ongkos produksi. Alhasil Edi Sud harus menyelesaikan persoalan ini hingga paket musiknya bisa tampil lagi. Muklas Adiputra dalam lagu terbaru Fatime Si Jantung Hati. Meski pada tahun 1993 Aneka Ria Safari sudah kembali tampil reguler di TVRI, situasi sudah berbeda. Pamor Aneka Ria Safari sudah meredup. Hadirnya televisi swasta yang menawarkan paket musik yang lebih beragam menjadikan Aneka Ria Safari mulai kehilangan peminat. Dan akhirnya pada bulan Maret tahun 1994, Aneka Ria Safari tampil untuk terakhir kalinya di TVRI setelah menemani masyarakat Indonesia selama kurang lebih dari 3 dekade sejak tahun 1971. Bagi generasi 80-an, Aneka Ria Safari adalah acara musik paling legend yang akan selalu diingat. Terima kasih dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Safari.